Pernah nggak sih Anda mikirin sebuah keputusan yang saking kuatnya nggak ada lagi jalan buat balik? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal komitmen total di balik judul ini. Keputusan yang tidak mundur. Pasti banyak dari kita yang familiar banget sama lirik lagu ini ya kan? Tapi coba deh, kita renungin sebentar. Ini tuh bukan sekedar lagu loh, ini sebuah deklarasi, sebuah janji, titik di mana kita bilang, oke, ini jalan yang saya pilih dan saya nggak akan nengok ke belakang lagi. Inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, setiap perjalanan besar pasti ada langkah pertamanya kan? Nah, kita mulai dari yang paling fundamental, yaitu keputusan awal. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua hal yang kontras banget. Di satu sisi, ada yang namanya iman warisan. Ini tuh ibaratnya kita tinggal di rumah yang dibangun orang tua kita. Nyaman sih, tapi bukan kita yang bangun. Di sisi lain, ada keputusan pribadi. Nah, ini baru. Ini saat kita sadar dan bilang, oke, aku mau bangun imanku sendiri, batu bata demi batu bata. Titik inilah yang mengubah segalanya. Dan yang menarik, coba perhatikan tekanannya, pilihlah pada hari ini. Bukan besok, bukan nanti kalau udah ngerasa siap. Ini tuh panggilan untuk bertindak sekarang. Jelas banget kan, iman yang sejati itu bukan sesuatu yang bisa kita tunda-tunda. Dia menuntut keputusan saat ini juga. Jadi intinya apa? Intinya adalah refleksi buat kita semua. Iman kita ini, apakah cuma sekedar ikut-ikutan aja, atau benar-benar sesuatu yang kita pilih secara sadar? Nah, ini pertanyaan paling dasar sebelum kita bisa melangkah lebih jauh. Nah, kalau keputusan awal udah dibuat, perjuangan yang sesungguhnya baru dimulai. Karena ini bukan cuma soal satu momen aja, tapi soal sebuah perjalanan panjang, yaitu jalan kesetiaan. Jadi, apa sih sebenarnya kesetiaan yang sejati itu? Ini bukan soal perasaan yang hari ini ada, besok hilang, bukan. Bayangin aja kayak jangkar kapal pas badai. Nah, kesetiaan itu kayak gitu. Tekad kuat untuk nggak goyah, nggak peduli segede apapun ombak atau sekencang apapun angin yang nerpa. Dan standarnya, wah ini dibawa ke level paling puncak, setia sampai mati. Ini panggilan untuk ketekunan yang absolut. Ini benar-benar menunjukkan betapa seriusnya keputusan tidak akan mundur yang kita buat di awal tadi. Ya, tentu aja, komitmen setinggi ini nggak gratis. Semua yang berharga dalam hidup ini pasti butuh pengorbanan kan? Nah, mari kita bahas, berapa sih harga sebuah komitmen? Oke, jadi ada dua poin penting di sini. Pertama, menyangkal diri. Ini artinya kita harus siap melepaskan ego kita, keinginan pribadi kita, demi sesuatu yang jauh lebih besar. Kedua, memikul salib. Ini bukan berarti kita cari-cari masalah ya, tapi lebih ke kesiapan untuk menghadapi kesulitan yang pasti bakal datang. Nggak lari saat ada tantangan. Dan ini sebuah kebenaran yang perlu kita ingat baik-baik. Jalan yang gampang, yang lebar, yang mulus, seringkali bukan jalan yang benar. Justru jalan iman itu mungkin terasa lebih berat, tapi ya justru di jalan itulah karakter kita dibentuk dan kita diantar ke tujuan yang sebenarnya. Oke, kita udah bahas harganya, kesulitannya, mungkin ada yang nanya, terus ngapain susah-susah? Nah, jawabannya ada di tujuan akhirnya, hadiah kekal. Jadi setiap duri di jalan, setiap pengorbanan yang kita buat, itu semua bukan akhir dari cerita loh. Justru sebaliknya, itu semua adalah pintu gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Dan inilah dia hadiahnya. Tujuan akhir dari komitmen yang gak goyah ini adalah hidup yang kekal. Sebuah janji yang melampaui logika dan waktu kita. Dan janji ini dikonfirmasi langsung dari sumbernya. Jadi ini bukan sekedar harapan kosong ya, tapi sebuah jaminan pasti. Kesetiaan kita itu dibalas dengan hadiah yang nilainya gak bisa diukur. Ini nih yang ngasih kita perspektif. Kalau kita pikir-pikir lagi, apapun yang harus kita tinggalkan di dunia ini, entah itu kesenangan, jabatan, atau ambisi pribadi, semuanya itu jadi nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama apa yang menanti kita. Jomplang banget kan perbandingannya? Nah, setelah kita mengupas tuntas seluruh perjalanan ini, dari awal sampai akhir, semuanya kembali ke satu titik. Sebuah pertanyaan untuk kita masing-masing. Dan inilah pertanyaan pamungkasnya. Bukan cuma soal apakah kita tahu jalan ini, atau apakah kita setuju sama konsep ini. Tapi, sudahkah kita secara pribadi dan dari hati yang paling dalam benar-benar membuat keputusan itu? Sebuah keputusan untuk tidak pernah mundur. Pada akhirnya, cuma kita sendiri yang bisa menjawab pertanyaan ini.